Tanyakan pada diri Anda, sudah berapa kali kita sholat, tapi setelah salam, hati kita kosong. Kita merasa sudah menunaikan kewajiban, tapi ada yang hilang, ada yang rusak. Ada sebuah kebiasaan kecil yang sering kita anggap remeh, padahal ia adalah ranjau yang siap meledakkan pahala sholat kita, membuat ibadah kita cuma sekedar gerakan fisik tanpa ruh. Ini bukan soal lupa rakaat, ini soal pembatal hati dan gerakan fisik yang sering dilakukan tanpa sadar. Jika ini terus terjadi, rugilah kita di hadapan Allah. Mari kita hentikan kebiasaan ini sebelum terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menebar kebaikan Islam, saudaraku seiman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang insya Allah membawa keberkahan. Salat adalah tiang agama. Ia adalah penghubung langsung antara hamba dengan Robnya. Namun, pernahkah kita berpikir, mengapa setelah bertahun-tahun salat, hidup kita terasa begini-begini saja? Mengapa ketenangan hati sulit didapatkan? Jawabannya mungkin terletak pada kualitas salat itu sendiri. Hari ini, mari kita sentuh hati kita dan jujur melihat ke cermin spiritual bahwa ada beberapa tindakan penghancur salat yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Ini adalah penyakit kronis yang mengikis keindahan ibadah wajib kita. Kita harus segera sadar dan memperbaikinya demi mendapatkan kemanisan iman. Kesalahan fatal pertama yang paling sering menyerang dan banyak diremehkan adalah ketiadaan tumakninah, ketenangan, dan jeda sempurna dalam setiap gerakan sholat. Kita sering melihat atau bahkan kita sendiri yang melakukannya bahwa ruku dan sujud dilakukan dengan sangat terburu-buru, seolah-olah dikejar waktu atau sedang mengejar kereta terakhir. Kita hanya sekedar menyentuh batas ruku dan langsung bangkit. Padahal, tumakninah adalah salah satu rukun sholat yang wajib kita penuhi. Tanpa jeda yang cukup, sholat kita terancam menjadi tidak sah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang orang yang sholatnya terlampau cepat. Beliau menyebutnya seperti orang yang mencuri dari sholatnya sendiri. Betapa menyedihkan, kita berdiri di hadapan Sang Pencipta, tapi hati dan gerakan kita serasa ingin cepat-cepat selesai. Ingatlah saudaraku, sholat adalah waktu untuk istirahat dari dunia, bukan berlari darinya. Lalu, kesalahan kedua yang harus segera kita hentikan adalah gerakan-gerakan ilhaq yang tidak perlu. Gerakan-gerakan sia-sia yang merusak kekhusyuan dan bahkan bisa membatalkan sholat. Coba ingat, berapa kali dalam satu sholat kita menggaruk kepala, merapikan pakaian berulang kali, atau bahkan memainkan jari-jari tangan. Gerakan berlebihan, apalagi jika dilakukan berturut-turut hingga 3 kali tanpa ada hajat syar'i, dapat membatalkan sholat kita. Sholat menuntut kita untuk diam, tenang, fokus, dan merendahkan diri. Ketika tangan dan mata kita sibuk dengan urusan di luar sholat, saat itu pula ruh ibadah kita sedang terbang menjauh. Jika kita tidak bisa diam selama beberapa menit di hadapan Allah, bagaimana mungkin kita bisa sabar menghadapi ujian hidup yang diberikannya? Mari kita jaga kehormatan waktu sholat kita dengan menjaga setiap gerak dan diam kita. Kesalahan ketiga adalah virus khayalan dan pikiran liar yang selalu masuk tanpa izin. Inilah yang paling sulit dikendalikan. Saat takbiratul ihram diucapkan, seolah-olah seluruh file urusan dunia, utang piutang, pekerjaan kantor, menu masakan, bahkan konflik keluarga yang sudah lama terkubur tiba-tiba muncul di layar pikiran kita. Kita mungkin sudah melaksanakan gerakan fisik dengan sempurna, namun hati kita sedang wisata ke pasar atau ke tempat kerja. Ini adalah pertanda bahwa hati kita belum ikhlas melepaskan dunia sejenak. Syaitan sangat pandai memanfaatkan celah ini. Ia tidak perlu membuat kita membatalkan sholat, cukup membuat sholat kita menjadi hampa, tanpa makna dan tanpa khusyuk. Fokuskan pandangan ke tempat sujud, luruskan niat, dan anggap sholat ini adalah sholat terakhir kita di dunia, agar fokus kita tak terbagi. Yang keempat, yang sering menjadi perusak khusyuk secara massal di zaman ini adalah kehadiran gawai atau ponsel atau alat komunikasi lainnya, baik disengaja atau tidak.
Berapa banyak dari kita yang lupa mematikan mode suara, lalu tiba-tiba dering notifikasi atau nada lagu populer berbunyi keras di tengah keheningan sholat berjamaah. Ini bukan hanya mengganggu kehusyukan diri sendiri, tapi juga puluhan jamaah di sekitar kita. Bahkan lebih parah, ada sebagian yang tergiur melirik untuk melihat siapa yang menghubungi. Jika kita tidak mampu memisahkan diri dari ponsel selama 5 atau 10 menit demi menghadap Allah, maka kita perlu mengoreksi siapa sebenarnya yang menjadi prioritas tertinggi dalam hati kita. Hormatilah Allah dan saudara seiman kita dengan memastikan gawai benar-benar hening sebelum sholat dimulai. Kesalahan kelima adalah meremehkan adab ketika ada keperluan mendesak dari tubuh. Misalnya, menahan buang air kecil, menahan kentut, atau menahan lapar yang sangat. Fikih Islam mengajarkan sangat dianjurkan untuk menyelesaikan kebutuhan primer tubuh ini sebelum memulai sholat. Mengapa? Karena menahan hajat tersebut akan mengganggu konsentrasi penuh dan khusyuk kita. Kita akan lebih sibuk melawan dorongan fisik daripada fokus pada bacaan dan zikir. Sholat yang dilakukan dalam keadaan menahan sesuatu, terutama buang air, hukumnya makruh tanzih dan bisa mengurangi pahala secara signifikan. Allah menghendaki kita sholat dalam keadaan terbaik dan termudah, bukan dalam keadaan tersiksa menahan diri. Jadi, bersihkan diri, penuhi kebutuhan dasar, baru setelah itu kita berdiri tegak menyerahkan diri kepadanya. Saudaraku, mari kita renungkan, seberapa sering kita melakukan kesalahan keenam, yaitu membaca Al-Fatihah dan surat pendek dengan sangat cepat, sehingga tahqiqul huruf, penjelasan dan ketepatan huruf, dan makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf, menjadi hilang. Al-Fatihah adalah rukun sholat. Jika bacaannya cacat atau terlalu cepat hingga hurufnya tertelan, keabsahan sholat kita pun dipertanyakan. Setiap ayat Al-Fatihah adalah dialog kita dengan Allah. Jika kita membacanya secepat kilat, bagaimana mungkin kita bisa merasakan dan menghayati keagungan dialog tersebut? Berikanlah hak setiap huruf dan setiap ayat. Lambatkanlah sedikit, resapi maknanya, dan biarkan hati kita menjadi lembah yang subur bagi ayat-ayat suci itu. Kesalahan ketujuh, ini sering terjadi pada para masbuk, orang yang terlambat sholat berjamaah. Kita masuk ke barisan shaf dengan tergesa-gesa, bahkan berlari kecil, karena takut ketinggalan rokaat. Lalu kita langsung teriak Allahu Akbar, takbiratul ihram, sambil ikut gerakan imam tanpa sempat berdiri tegak sempurna. Ingatlah, kecepatan tidak pernah menghasilkan keberkahan dalam ibadah. Takbiratul ihram wajib dilakukan dalam keadaan berdiri sempurna bagi yang mampu. Jika kita terburu-buru, bisa jadi takbiratul ihram kita tidak sah, dan seluruh sholat kita pun ikut tidak sah. Datanglah ke masjid lebih awal, persiapkan diri dengan tenang, dan jika memang terlambat, masuklah dengan langkah yang tenang dan berwibawa, karena kita sedang menuju perjumpaan agung. Yang ke-10, hati-hati dengan penyakit riya, pamer, atau sum'ah, ingin didengar. Ini adalah syirik kecil yang meskipun tidak membatalkan sholat secara fikih, namun dapat menghanguskan seluruh pahala yang kita kerjakan. Riya seringkali menyelinap diam-diam ketika kita sholat berjamaah. Misalnya, kita sengaja memanjangkan ruku atau sujud agar terlihat paling khusyuk oleh jamaah lain. Atau kita melafalkan bacaan sholat dengan suara yang dibuat-buat indah saat di samping orang lain. Saudaraku, bersihkan niat kita. Sholat adalah urusan kita dengan Allah semata. Jadikan sholat sebagai rahasia terindah antara Anda dan Rabbul Alamin, jauh dari pujian dan sanjungan manusia. Kesalahan ke-11 yang sering kita lupakan adalah bergegas untuk bangun dari sujud atau dari duduk di antara dua sujud sebelum imam menyelesaikan bacaannya. Dalam sholat berjamaah, kita wajib mengikuti gerakan imam, iktimam. Mendahului gerakan imam bisa membatalkan sholat, sedangkan menyamai gerakan imam secara persis tanpa jeda juga dihukumi makruh tahrim mendekati haram. Sabarlah sejenak, berikan imam waktu untuk menyempurnakan zikirnya, lalu kita ikut bergerak setelah imam memulai gerakan berikutnya.
Disiplin dalam jamaah adalah cerminan dari disiplin kita dalam menjalankan syariat Allah secara utuh. Sahabat beriman, setelah kita mengidentifikasi 10 poin ini, mari kita jadikan sholat kita yang akan datang sebagai titik balik. Mari kita hentikan semua kebiasaan buruk yang tanpa sadar telah merusak nilai ibadah kita. Ingatlah selalu, Allah tidak butuh sholat kita, kitalah yang membutuhkan sholat. Sholat yang berkualitas akan memberikan ketenangan jiwa, kekuatan dalam menghadapi cobaan, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadikan setiap ruku, sujud, dan setiap lafal dzikir sebagai persembahan terbaik yang kita miliki. Mari kita kembali pada standar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Jika tausiah ini menyentuh hati Anda, mohon bantu kami untuk menyebarkan kebaikan ini. Berikan komentar di bawah ini, sampaikan doa-doa terbaik Anda untuk kita semua, dan mari kita sama-sama memperbaiki kualitas sholat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang khusyuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.